Timnas Spanyol yang harus berbesar hati karena ditaklukkan oleh Maroko di babak adu penalti meskipun sudah latihan 1000 kali. Nah, reporter bola sudah merangkum beberapa fakta atas tersingkirnya Spanyol yang kesekian kalinya karena adu penalti. Dan kiper Maroko yang merupakan didikan klub La Liga. Spanyol yang selalu keok kalau momen adu penalti. Kalah adu penalti melawan Maroko di babak 16 besar Piala Dunia bukan yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Ternyata ini adalah yang keempat kalinya di Piala Dunia. Bahkan di Euro 2020 lalu, mereka harus pulang setelah ditaklukkan Italia lewat adu penalti di babak semifinal. Yang pertama datang pada tahun 1986, ketika kalah dari Belgia di perempat final Piala Dunia dengan skor 5-4. Selanjutnya di Piala Dunia 2002 di Korea Selatan. Di babak 8 besar mereka kembali harus menjalani adu penalti dan kalah dari tuan rumah Korea Selatan dengan skor 5-3. Di Rusia 4 tahun lalu, Spanyol juga tersingkir di babak 16 besar melawan tuan rumah. Saat itu Koke dan Iago Aspas gagal mengeksekusi penalti sehingga Rusia menang dengan skor 4-3. Berikutnya kali ini Spanyol takluk 3-0 lewat babak adu penalti melawan Maroko. 3 penendang awal Spanyol gagal mengeksekusi yang katanya udah latihan 1000 penalti. Spanyol udah latihan 1000 penalti, bukan 1000 passing. Spanyol lemes ketika adu penalti melawan Maroko dianggap tidak mempersiapkan perihal adu penalti. Namun Enrique membantah hal ini karena dirinya mengakui bahwa Spanyol telah berlatih penalti sebanyak 1000 kali. Saya pikir mereka telah mengerjakan PR mereka. Sekitar 1 tahun yang lalu di salah satu camp latihan Spanyol, saya menginstruksikan para pemain agar melatih penalti 1000 kali sebelum tiba di Piala Dunia. Jika Anda menunggu sampai di sini sebelum latihan penalti, maka tidak akan cukup. Sebelum pertandingan, Luis Enrique mengaku anak asuhnya sudah latihan penalti sebanyak-banyaknya. Tapi ia cuma bisa duduk dan menonton saat Carlos Soler, Pablo Sarabia, dan Sergio Busquets gagal mencetak penalti mereka. Itu penalti merupakan sebuah momen dengan ketegangan yang maksimum. Saat untuk menunjukkan keberanian Anda dan bahwa Anda bisa menembak penalti lewat cara yang telah Anda putuskan. Apalagi jika sudah melatihnya 1000 kali. Semakin kesini faktor keberuntungan semakin hilang. Kiper kini punya pengaruh yang lebih besar. Yassine Bounou adalah kiper terbaik La Liga. Kiper Maroko Yassine Bounou yang tampil perkasa mampu menahan 2 dari 3 penalti Spanyol yang gagal. Menariknya Yassine Bounou bukanlah orang asing buat pemain-pemain Spanyol. Bounou adalah jebolan akademi kiper Atletico Madrid di tahun 2012. Sempat menjajal klub-klub Spanyol lainnya, namun sejak 2020 ia kembali ke Sevilla hingga saat ini. Ternyata musim lalu dirinya adalah kiper terbaik La Liga Spanyol dengan kebobolan paling sedikit dan ia juga mengalahkan Thibaut Courtois yang berada di peringkat kedua. 3 penendang awal Spanyol gagal semua. Sepakan Sarabia menghantam tiang, sedangkan sepakan Soler dan Busquets mampu ditepis oleh Yassine Bounou. Sebenarnya sepakan Sarabia juga mampu dibacanya. Maroko akhirnya menang adu penalti dengan skor 3-0. Bounou begitu gembira dan penuh haru. Dirinya sukses bawa Maroko untuk pertama kalinya tembus babak perempat final Piala Dunia. Ini adalah hadiah untuk Maroko. Pemain Maroko baca surat Al-Fatihah sebelum adu penalti. Tertangkap kamera momen di mana para pemain timnas Maroko membacakan surat Al-Fatihah sebelum adu penalti melawan Spanyol. Surat Al-Fatihah terdengar tengah dibaca skuad Maroko yang berkumpul bersama dengan membuat lingkaran di lapangan. Para pemain termasuk pelatih Regragui ikut bersama membaca surat Al-Fatihah sebelum melangsungkan penalti di perempat final Piala Dunia. Setelahnya Maroko berhasil menang dengan adu penalti dengan skor 3-0, di mana juga 3 eksekutor Spanyol gagal menunaikan kesempatannya. Atas aksi para pemain timnas Maroko, netizen sebagian menilai pemain Maroko mendapatkan berkah karena membaca surat pembuka dalam Al-Quran itu. Segalanya menjadi mungkin saat Anda menyerahkan segalanya kepadanya. Hanya itu. Subhanallah. Maroko yang merupakan negara muslim di Afrika, mayoritas penduduknya pun muslim, termasuk para pemainnya yang tengah berlaga di Piala Dunia 2022.
Maroko membuat sejarah dengan maju ke perempat final Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya. Kemudian di perempat final Piala Dunia 2022, timnas Maroko akan meladeni Portugal. Laga yang akan digelar di Altumama Stadium 10 Desember mendatang.